suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut yang diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan binatang burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Dan dia menjelaskan berturut-turut kali ini penglihatannya dia. Menjelaskan tentang apa dia? Persoalannya kenapa dia menjelaskan tentang apa dia sebelumnya? Ya ini tentang penglihatan. Di ayat sebelumnya tentang apa? Bahwa makanannya itu makanan babi yang dulu diharamkan malah jadi boleh. Tasya. Di ayat ini cerita tentang babi, tentang bersunat. Dibacalah dari nomor satunya. Tasya, turunkan biar abang ajarin, tengok nih. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Islam, nggak ngerti dia tentang Islam. Kalau memang dia di Islam dari lahir, mana mungkin dia percaya batu bisa menghapus dosa? Dari mana itu narasinya? Di Quran nggak ada, hadis nggak ada, penyampaian guru-guru kita nggak ada kan? Tapi perbuatan menciumnya karena patuhnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai simbol patuhnya kita kepada Allah, itu yang bisa menghapus dosa. Muslim awam pasti tahu lah itu, ya kan? Ini ngaku Muslim. Hajar Aswad, batu hitam yang dicium dua, jadi Tuhan Islam dapat menghapus dosa. Maksudnya apa? Yang dicium dua, jadi Tuhannya Islam yang dapat menghapus dosa. Maksudnya gimana ya Bang Zain? Oke. Mayat, selamat bergabung Mayat. Bukan nggak paham dia Bang, bukan nggak paham, tapi diskusi berdasarkan kebencian. Dibalas, nangis, menghujat. Mirroring aja Bang. Iya, kita mirroring tadi. Mental dia nggak sanggup gitu loh. Mental dia nggak sanggup. Airdrop diberkati Bang Sniper, diberkati istri dan anak-anakmu Bang Sniper. Masya Allah Bang Sniper, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ayo silakan adik-adik Oten 2026, kenapa masih Oten? Benar teman-teman kan? Apa yang saya sampaikan kemarin di awal musibah Aceh, benar saya bilang kan? Para misionaris itu pasti masuk misionaris itu ke sana, bawa sembako lalu dimurtadkannya Islam, masuk. Jadi buat saudara-saudaraku warga Aceh, terkhususnya yang yang dampaknya besar itu di mana ya? Aceh Tamiang, saling menjaga saudara muslim satu sama lainnya. Kalau tim dari para misionaris itu masuk, jangan kasih pulang. Jangan kasih pulang teman-teman, beri pelajaran, dijaga teman-teman. Mereka sudah masuk, datang bencana, mereka tidak datang untuk membantu, tapi datang mereka untuk memurtadkan dengan embel-embel bantuan. Aku udah duga itu, begitu pecah Aceh Padang, dapat bencana, aku udah duga ini misionaris pasti menggunakan memanfaatkan keadaan ini. Makanya aku bilang kemarin kan, aku pengen ke Aceh. Wallahi Bang, resign aku dari kerjaanku, mau aku resign aku dari kerjaanku, asal ada aja biaya makanku di Aceh itu. Seminggu, dua minggu, sebulan aku di situ, keliling-keliling aku ke Aceh itu, aku cari misionaris itu tadi. Setelah itu aku ajak debat di tengah-tengah, baru kuserahkan kepada hukum adat di Aceh. Dia berupaya memurtadkan orang ini. Apa hukum adatnya ini? Kalau mau dibunuh orang tuh di situ, bunuh aja udah, gitu loh. Ya nggak mungkin aku libur kerja sehari 2 hari, seminggu 2 minggu nggak apa-apa, gitu loh. Lebih menjaga akidah saudara-saudara muslim. Bener kan? Maksud mereka, ngeri mereka Bang. Kalau berdiskusi melalui komal, mereka udah nggak berani, gitu loh. Nggak bisa kita pungkiri, banyak saudara muslim kita itu yang awam. Jangankan tentang kristologi, tentang akidahnya sendiri dia awam. Rapuh pula ekonominya kan, masuk mereka. Ditawarkan lah yang nggak bercelana itu, gitu loh. Ditawarkan nggak bercelana itu. Iya betul, kalau ketemu jangan dikasih pulang. Kalau ketemu jangan dikasih pulang, kasih pelajaran.
Tapi permalukan dulu. Caranya ajak diskusi. Itulah kejinya mereka itu, gitu loh. Licik, karena memang diajarkan mereka liciklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Oke. Kalau berani datanglah ke Komal, kita nggak berani kan? Gitu loh. Kita datang ke Komal dia gitu diturun-turunkan. 3 kali aku naik, 3 kali diturunkan. Dia yang pertama, dia yang awalnya memframing. Siapa yang mengatakan rupanya Allah itu tidak punya tempat? Tak butuh tempat. Halo, Tasya. Iya, selamat sore siang. Nampak wajahku? Kenapa? Iya, wajahnya nampak. Biasanya hitam, ngelek dia. Diskusi kita, Dinda, gimana? Diskusi tentang apa? Terserah, materi apa yang kamu kuasai, yuk. Oke, tentang apa bagus? Ribut loh, ada musik ribut. Ribut? Oh. Dah, kecilin. Tentang apa maunya? Terserah, materi apa yang kamu kuasai. Ya, saya mengalir aja saya. Mengalir aja diskusinya. Apa? Kalau sumber ajaran gimana? Sumber ajaran maksudnya gimana? Islam, sumber ajaran Islam bersumber dari mana? Ajaran Kristen bersumber dari mana? Ya dari Tuhan dong. Oke, boleh? Si Tasya duluan. Matikan musiknya. Apa lo? Gak nyaman telinga. Apa? Musiknya. Musik, saya tidak putar musik. Bentar ya, saya mute dulu. Musik kan dengar suara musik nggak? Ya sudah, saya sudah matikan. Oke, silakan. Saya sudah matikan tadi. Ya, silakan dulu. Ya udah kau duluan lah. Kenapa suruh saya? Saya kan kedua. ini. Kedua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kali ini diskusinya sama si Tasya, teman-teman ya. Perihal tentang sumber ajaran. Islam ini bersumber dari siapa sih ajarannya Islam? Kan gitu. Nanti si Tasya silakan komparasikan Kristen ini bersumber dari siapa ajaran Kristen. Ajaran Islam itu bersumber dari Allah yang sudah ada sejak dahulu. Dan dia mengatakan Islam atau Muslim itu sudah ada sejak dahulu. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kepada Tuhannya, itu datanya tertulis di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Kita buka dulu datanya ya. Pelan-pelan aja kita ada diskusinya. Al-Hajj 78. Nih. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dan dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan Tasya. Iya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tadi Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, ini dalil pertama. Dalil yang kedua, ajaran itu bersumber dari Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan pengajaran. Itu ada datanya dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Nih, surah Al-Jum'ah ayat 2. Nih.
Dialah yang mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah as-sunnah. Mengajarkan, jelas ya, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, agama kami atau din kami disebut dengan din Islam. Yang menyebutkan din kami din Islam itu Allah sendiri, yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 19. Kita mulai dulu. Nih, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian. Ada pula iklan di Google ini. Di antara mereka, siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah udah tegaskan lagi. Nih, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia, kenapa ngomong? Jangan deh, Apa maksudnya? Hah? Tadi Dan video apa dia- tuh nongol? Iklan loh. Daripadanya, dan di akhirat Ih. termasuk orang-orang yang rugi. Nah, data selanjutnya. Banyak kali Nah. datanya. Bentar dulu. Banyak lah. Bentar ya. Nih, dalam surah An-Nahl ayat 6. Nih, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi ajaran Islam itu bersumber dari Allah yang disampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Ahzab 45 yang menyampaikan pengajaran menjadi seorang Rasul. Surah Al-Fat ayat 29 dalam bentuk wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan itu tertulis dalam surah Asy-Syura ayat 192. Sekarang berikan datanya, Pasya, yang tertulis dalam Sudah. kitab kalian. Sebut satu tokoh yang menyampaikan ajaran-ajaran Kristen. Oke. Silakan. Oke. Jelas Ini ya, kita ada Islamnya, ulang-ulang ada lagi Muslimnya tadi. match-nya. Dataku ya. Oke, saya jelasin ya. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, tante-tante, nenek-nenek yang tidak laku. Saya mau menjelaskan di sini bahwa kekristenan itu sebenarnya, kata Kristen itu bukan dari Tuhan Yesus itu sendiri, tetapi itu ada olok-olokan dari di Antioquia. Jadi sebenarnya orang Kristen itu disebut apa? Nasraya, seperti kata Nuhan. Nasraya itu artinya sang tunas atau murid-murid. Nah, murid-murid inilah yang disebut artinya apa? Itu pengikut Yesus itu sendiri. Nah, sekarang saya bawa ayatnya. Nah, pengajaran Kristen itu dari mana? Ya pastinya dari Tuhan itu sendiri. Nah, ini ayatnya nih. Aduh, bentar ya. Ada dua nih. Nih. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi segala sesuatu, ya, berbicara firman Tuhan tentang kehidupan, tentang apapun, itu dari Tuhan itu sendiri. Oke, nah ada ayatnya lagi. Bentar ya, sabar. 1 Korintus 11 ayat 23. Ini juga nih. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi apa yang telah diteruskan oleh rasul-rasul itu, yang didapatkan dari Tuhan Yesus itu diteruskan kepada kami.
Contohnya, tentunya apa? Tentang perjamuan kudus, ya kan? Ajaran Kristen tentang apa? Perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan dari bapak-bapak gereja, tetapi dari Tuhan Yesus itu sendiri yang mengajarkan murid-muridnya untuk perjamuan kudus. Makanya dia berkata di sini, apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu sendiri yang mengajarkan murid-muridnya. Nah, contoh lagi yang lain. Matius 28 ayat 19 nih. Nih, karena itu pergilah. Mana ini Bang Faruk ini? Aduh. Nih, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi ajaran Kristen itu ya dari Yesus itu sendiri. Cuma sebenarnya kenapa ada kata Kristen? Sebenarnya bukan kata Kristen, yang ada itu adalah murid, ya. Karena Tuhan Yesus di sini berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, muridku, bukan Kristen. Jadikanlah semua bangsa Kristen gitu, nggak ada. Tetapi muridku. Tetapi kenapa akhirnya kata Kristen ini muncul? Yaitu karena dari kata Antioquia itu, dari kata Antioquia. Begitu Bang. Jadi ajaran Kristen itu ya dari Tuhan Yesus itu sendiri, Yeshua HaMashiach. Nah, ada lagi 2 Petrus 1 ayat 20 nih. 2 Petrus 1 ayat 20 nih. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Elohim. Paham ya? Makanya ini di ayat yang tadi ini, di ayat Yohanes 14 ayat 26 itu jelas di situ Bang. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ayat sih ya. Yohanes 14 ayat 26 nih. Makanya kembali lagi nih ayat yang tadi nih. Jadi ajaran kekristenan itu ya sumbernya dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia. Cuma kenapa banyak sekali ajaran-ajaran Kristen yang banyak telah menyimpang, itu karena manusianya itu sendiri yang menafsirkan sesuai dengan kehendak sendiri, yang menafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Oke, sekian. Udah toh, simpel kan? Artinya Tuhan Yesus itu sendiri, di mana Dia adalah yang mengajarkan kita semua. Oh, udah ya. Kenapa? Kenapa? Udah kan we. Iya sudah. Oke, terima. Tasya. Saya rasa si Tasya itu masih punya akal yang sehat. Apa yang saya tanyakan dengan data-data yang kau berikan nggak nyambung loh Tasya. Kalaulah memang ajaran Kristen jangan dijawabin. Nah, ini waktuku loh. Kalau memang ajaran Kristen itu bersumber dari Yesus, ya, kenapa kau pada waktu yang sama tadi mengatakan ketika Yesus diutus ke dunia ini belum ada penyebutan Kristen pada masa itu? Jujurlah kalian, yang melahirkan Kristen itu adalah Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Untuk kali pertama di Antioquia lah murid-murid itu disebut dengan Kristen. Sementara ketika Yesus hidup di atas bumi, dia tidak pernah membawa ajaran Kristen. Lisan dia dan murid-muridnya tidak pernah menyebutkan Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau bawa dalam Matius 28 nomor 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Harusnya kalian panggil Yesus Tuhan, bukan, harusnya kan panggil Yesus itu guru, bukan Tuhan. Di situ kan katanya murid, gitu loh.
Lawan dari murid itu adalah guru. Harusnya kan yang panggil dia guru, bukan Tuhan. Di nomor 20-nya, Matius 28 nomor 20, ajarkanlah mereka seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan modalkan itu kau katakan Kristen itu adalah ajarannya Yesus. Tasya, mana ayatnya Yesus memerintahkan kau makan babi? Di mana ayatnya Yesus mengajarkan kalian untuk tidak bersunat? Di mana ayatnya Yesus nyuruh kalian, memerintahkan kalian ke gereja hari Minggu? Di mana ayatnya Yesus memerintahkan kalian memanggil dia Tuhan, menyembah kepada dia? Di mana ayatnya Yesus memerintahkan kalian merayakan Natal? Di mana ayatnya Yesus memerintahkan kalian menarik perpuluhan? Gak ada. Justru apa yang diperintahkan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, dibantah bulat-bulat sama Kristen. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menyempurnakannya. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak akan dibatalkan satu iota dari hukum Taurat. Paulus dalam Galatia 3:13 membatalkan hukum Taurat. Larangan makan babi dan yang lainnya itu tertulis di dalam kitab Taurat. Dan hukuman para pemakan babi tertulis dari kitab para nabi, yaitu Nabi Yesaya 66 nomor 17. Akuilah. Kenapa kalian malu mengakuinya? Ajaran Kristen itu bersumber dari Paulus. KPR 11 nomor 26. Apa buktinya? Markus 12:29. Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Roma 14 nomor 9. Paulus mengajarkan Yesus yang Tuhan. Teman-teman Kristen lebih percaya perkataan siapa? Perkataan Paulus, dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Gitu loh. Lukas 4 nomor 8, Yesus berkata, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah dan berbakti. Kristen menyembahnya kepada Yesus. Yohanes 5:37, gitu loh. Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, kata Yesus. Roma 14 nomor 9 kembali lagi, gitu loh. Tuhan terlihat dengan mati terkutuk di kayu salib, kata Paulus. Dari semua narasi-narasi itu, teman-teman Kristen lebih condong kepada perkataan siapa? Perkataan Paulus. Jadi jangan katakan Kristen itu pengikut Yesus. Kristen itu pengikut-pengikut Paulus, murid-muridnya Paulus. KPR 11 nomor 26. Kalian murid Paulus yang tidak diakui oleh Yesus, oleh Paulus. Kalian murid Paulus yang disangkal oleh Paulus. Paulus tak pernah punya murid yang ada di Indonesia. Murid-murid Paulus adanya di mana? Di Korintus, di Kolose, di Filipi, di Galatia, di Efesus. Karena kepada mereka lah disurat-suratkan Paulus suratnya kepada murid-muridnya. Mana ada murid Paulus yang ada mana ada murid Paulus Kristen Indonesia? Karena Paulus tidak pernah menulis surat untuk Kristen di Indonesia. Jadi Kristen ini umat siapa? Umat siapa Kristen Indonesia? Sudah curhatnya, sudah selesai curhatnya, sudah. Kasih data ini di data saya yang lebih signifikan, data yang lebih signifikan. Bentar dulu, kau aja dari tadi, sebentar, kau dari tadi hanya mengoreksi ajaran orang, tapi kau tidak menjelaskan ajaranmu sendiri. Sudah tadi di awal loh, Tasya. Iya di awal, Kenapa tapi di awal? ujung-ujungnya ya ajaran saya yang kau koreksi. Oke, gue jelasin ya. Karena kebohongan. Kenapa? Dasar Kan saya sudah jelaskan. Kata Kristen itu muncul di Antioquia. Gimana sih? Nih, kenapa babi itu dimakan? Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 13 sampai 15, di sini Petrus mengalami sebuah apa namanya ya, wahyu lah, kewahyuan ya.
Jadi di sini kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15 siapa? Kedengaran pula untuk kedua kali suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi makanan babi itu sudah boleh dimakan. Kenapa? Karena kita harus memahami konteks hukum Taurat itu, Bang. Konteks hukum Taurat itu diadakan untuk apa? Supaya mereka menguduskan diri. Orang-orang mentaati, orang-orang Israel itu mentaati setiap hukum Taurat itu supaya apa? Menguduskan diri mereka. Termasuk rambut gondrong, ya, bersunat, terus apalagi makanan haram, menghormati hari Sabat, terus apalagi mencuci tangan. Jadi mereka itu lebih memperhatikan ritual daripada hati. Nah, sama seperti kalian hanya memperhatikan ritual daripada hati kalian kepada Tuhan. Kalau sekarang orang Kristen itu, Bang, bukan lagi namanya ritual, tetapi Tuhanlah yang melihat hati. Sejauh mana hatimu ini mengasihi Tuhan, itu lebih penting daripada ritual. Gitu. Jadi ritual yang zaman orang Israel lakukan itu justru malah mereka menjadi orang yang munafik. Contoh ya, orang-orang Farisi ini mengaku dirinya hebat, dirinya bersih, suci, melakukan semua Taurat, melakukan semua hukum-hukum Tuhan, ternyata hatinya busuk. Itu artinya orang-orang munafik. Makanya orang-orang yang melakukan ritual itu pasti sama seperti orang Farisi. Itu mirip-mirip lah. Karena orang-orang munafik itu biasanya mereka itu sangat memperhatikan ritual daripada hati. Kalau saya dari hati, saya lebih mementingkan hati daripada ritual. Kenapa? Ritual itu Tuhan tidak melihat. Sejauh mana kau mengenal Tuhan, itu sejauh dari mana hatimu menyembah Dia. Kalau hatimu hatimu hanya menghafal tentang ritual-ritual yang seperti orang Israel lakukan, apa bedanya seperti orang Farisi? Orang Farisi banyak yang melakukan seperti itu, makanya mereka menjadi orang munafik. Apa bedanya? Nah, itulah bedanya ya. Umat zaman Israel dengan umat di zaman Perjanjian Baru itu berbeda. Umat Perjanjian Baru itu diajarkan untuk apa? Lebih mengedepankan hati. Bagaimana dari hatimu, itulah yang harus kamu keluarkan dari buah-buah roh. Buah-buah roh itu artinya karakter. Jadi karakter Kristus itu harus ada di dalam kita. Makanya orang Kristen itu jarang orang munafik. Tapi saya juga mengakui ya bahwa ada sebagian teman-teman yang munafik ya. Jadi mereka ini karena kesombongan rohani. Makanya orang-orang yang melakukan ritual itu akibatnya apa? Menjadikan kesombongan. Itulah. Kira-kira begitu. Udah. Iya, serba rohani. Kayak begini. Kalau saya itu orangnya apa adanya. Saya tidak munafik. Saya menampilkan diri saya apa adanya. Apa tadi dalil? KPR 10 berapa tadi? Tentang mimpi 10 Petrus. ayat 13 sampai 15. Oh iya, KPR 10, 13, 15 ya. Lanjut. Ya itu, udah cukup. Masih ada waktu, mau 25 detik lagi. Sudah lah, nggak apa. Oke, boleh aku tanggapin sekarang? Boleh, oke. Dengar nih teman-teman Kristen ya. Ini buktinya, abang kalian ini sebelum aku Islam, aku sudah menguasai Bible dan mempelajarinya, mendalaminya. Coba kalian pikir logika ya. KPR 10 nomor 13 sampai 15, Lukas menuliskan ya mimpi yang dialami oleh Petrus. Di mana mimpi itu termuat di dalam KPR 10 nomor 13 sampai 15. Oke. Lebih lucunya lagi, mimpinya Petrus ini tidak tertuliskan di kitab Petrus, tapi dituliskannya di Kisah Para Rasul oleh Lukas. Dari mana lah Lukas tahu mimpinya Petrus? Cobalah. Petrus yang bermimpi, Lukas yang menuliskannya.
pastilah logika kalian gitu loh. Yang mimpi Petrus ini Lukas yang nuliskannya. Yang mimpi Yusuf ini suaminya Maria, Matius yang menuliskannya. Andai kata pun maaf Tasya, pada saat itu Petrus dan Lukas bobok-bobok bareng, gak akan mungkin tahu juga Lukas mimpinya Petrus. Andai kan pada waktu itu mereka bobok bareng ini, ya kan, kita suami istri aja bobok bareng, kita nggak tahu apa mimpi istri kita, dan istri kita nggak tahu apa mimpi suaminya, gitu loh. Tapi Lukas bisa mengetahui mimpinya Petrus. Sementara tidak ada satu riwayat pun yang diceritakan baik dari kitab Petrus, Lukas maupun kisah para rasul di mana Petrus pernah curhat menceritakan mimpinya kepada Lukas. Kenapa harus ada data itu Paruk? Nah, dalam Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya, kan Lukas mengakui nih apa yang dia tuliskan itu dia dapat dari para saksi yang merupakan hasil dari penyelidikannya. Bagaimana cara menyelidiki orang bermimpi sejak dahulu? Orangnya mimpinya 30 tahun yang lalu, diselidikinya 30 tahun kemudian. Kan gak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti Tuhannya Kristen itu ya tidak konsisten gitu loh. Berubah-ubah Tuhannya Kristen. Gitu loh. Karena apa? Dalam KPR 10, 13 sampai 15 ada satu sosok ini mengatakan kepada Petrus, "Petrus, makanlah Petrus." Lalu Petrus mengatakan, "Oh, tak mungkin Tuhan, aku memakan sesuatu yang diharamkan dan telah ditahirkan." Nggak masalah Petrus, makanlah Petrus. Sementara dalam Imamat 11:7 yang merupakan bagian dari kitab Taurat, daging babi itu diharamkan. Kitab Yesaya 66:17 yang merupakan kitab dari para nabinya Bani Israel mengatakan firman Tuhan ini loh, katanya dalam Yesaya 66:17 apa? Tasya, pemakan babi itu harus dibinasakan. Pemakan babi, tikus dan binatang menjijikkan itu dibinasakan. Lalu datang katanya Petrus bermimpi, makanan itu dihalalkan untukmu, kata dia. Lucunya yang nuliskannya Lukas. Iya, sudah. Belum lagi, masih ada waktuku loh. Kita mau fitokan aja. Si Tasya mau fitokan. Si Tasya mau fitokan. Terus? Mau fitokan? Oke, silakan Tasya jawab. Dari mana Lukas tahu mimpinya Petrus? Oke, makanya baca. Kenapa layarku begini? Kenapa layarku kayak begini ya, oren-oren nih? Nampak Ini. kok. Nih, di sini ayat 4-nya, ayat sebelumnya ini kan di sini ayat 7-nya nih, sembelilah dan makan, ya kan? Nah, tapi kalau kamu baca ayat sebelumnya di sini Petrus ini sedang menjelaskan atau dia dia mengulang kesaksiannya itu, dan di situ ada Lukas. Kan itu belum mimpi. Makanya Lukas itu bisa menulis tentang kisahnya itu. Bentar dulu, gue mau nanya. Emangnya kitabmu sendiri itu emangnya ada saksi yang menulis? Loh, saya nggak minta saksi loh, Dinda. Aku nggak minta saksi, kok salah paham? Lah tadi membahas tentang Petrus. Gimana sih giliran nih balik mantar geruduk-geruduk lagi. Tasya ya. Kalau kau bawa KPR 4 nomor KPR 10 nomor 4, abangmu ini master Bibel, Dinda. Di dalam KPR 10 nomor 4, Petrusnya belum mimpi. Mimpinya kan di KPR 13. Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Jadi dia itu Penjelasan. apa dia itu bercerita tentang penglihatannya itu kepada semua orang. Penjelasan Petrus dalam KPR 10 nomor 4 itu bukan tentang mimpinya. Dia mulai menceritakan Ini masih berhubungan loh. Ini ayatnya nih masih berhubungan. Baca dari nomor 1, dari nomor 1. Baca dari nomor 1. Tasya ini pikirnya pernah baca ya. Nah, nih, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Elohim.
Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Benar dulu, dengar dulu, kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 4 Benar dulu, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Nah, jadi dia bercerita di sini menjelaskan berturut-turut menjelaskan tentang penglihatan suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut yang diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan binatang burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Jadi dia menjelaskan berturut-turut soal ini penglihatannya dia. Menjelaskan tentang apa dia? Persoalannya kenapa dia menjelaskan tentang apa dia sebelumnya? Ya ini tentang penglihatan. Di ayat sebelumnya tentang apa? Bahwa makanannya itu makanan babi yang dulu diharamkan malah jadi boleh. Tasya. Di ayat ini cerita tentang babi, tentang bersunat. Dibacalah dari nomor satunya, Tasya. Turunkan biar abang ngajarin. Tengok nih. Iya, tapi lanjut di ayat 5 ini kan dari nomor satunya ini satu perikop ini dari nomor satu, dari nomor satu, masih Tasya. berhubungan. Ini Petrus ini menjelaskan berturut-turut. Nah, kamu katanya sepotong-potong, ya iyalah. Mana nyambung? Enggak loh, Tasya. Kamu baca keseluruhannya ini. Nah, ini keseluruhannya ini tentang apa? Buka ya. Nah, di ayat 5 Tasya ini. bohong aja si Tasya ini. Gak boleh gitu lah, Tasya. Ini baca. Ini makanya jangan setengah akal. Gimana sih? Tengok nih Tasya, kau gak boleh gitu nih. Ini abang bacakannya. Tengok nih dari nomor satunya. Ya, KPR 10. Di kota Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira yang melepas. Ya kan, KPR 10 tadi itu kan? Ya kan? Tasya? Oke. Cornelius adalah seorang. Iya, 10. Iya kan? 11. Enggak. KPR 11 ini. Bentar. Oh ya, ini dia. KPR 11. Nih, KPR 11 kan, tengok nih ya. Rasul-rasul dan saudara-saudara Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Orang-orang yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan orang yang diceritakan di dalam ayat pertama. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Persoalannya ini rasul-rasul ini masuk dia. Iya, ke dia rumah. tidak bersunat dan makan bersama mereka. Sabar dulu lah, Tasya. Nah, berbicara tentang makanan ini. Iya, Dinda bisa tenang dati Dinda, oke? Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan, nah ini penjelasan Petrus tentang dibolehkannya mereka masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Tidak ada korelasinya dengan mimpi dia. Mana di sini nih, baca di ayat nih. Maka mulailah Petrus menjelaskan kepada mereka secara terperinci sambil berkata. Nah ini berarti perkataan yang diulang ini atau dijelaskan Petrus. Ini tentang di ayat 5 sampai habis. Yaitu tentang makanan. Gimana sih kau ini? Ngadi-ngadi kau ini. Yang dijelaskan nggak ada. Dijelaskan Kau dia. sudah salah. Kau itu sudah salah. Ayat 1 sampai dengan 3. Bentar, kau sudah salah itu menafsirkan. Bukan nafsir. Oke lah, silakan. Terserah Tasya. Jika mengatakan dalam KPR 11 nomor 4 itu bercerita tentang halal haramnya makanan. Cuman kan yang menuliskannya kan Lukas nih. Yang jadi pertanyaan aku, dari mana Lukas tahu mimpinya Petrus? Iya, itu Petrus lagi menjelaskan di situ. Di situlah ada saksinya. Astaga. Apakah di situ ada Lukas? Abang percuma lah, abang muter-muter doang dari tadi. Apakah ketika dia menjelaskan, mana si Tasya? Kabur dia kan? Kabur, ujung-ujungnya kabur.
tinggalkan nyawa sendirian. Walah. Nah. Makanya malas kita kayak gitu, ujung-ujungnya kabur. Kan wajar kan Bang kita mempertanyakannya gitu. Kalau si Tasya baca dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, poinnya beda dengan 13 sampai 15. Baru Pak Petrus menceritakan pengalamannya gitu loh. Oke lah kalau dia berkeras gitu loh. Kalau dia berkeras mengatakan bahwasanya Petrus berbicara tentang itu, bantah dong. Kok Tuhannya nggak konsisten? Dalam Imamat 11:7 diharamkan, Tuhan yang mengatakan. Yesaya 66:17 disuruh bunuh pemakan babi, tikus dan binatang menjijikkan. Kok tiba-tiba Petrus katanya ketemu Tuhan mimpi dihalalkan? Kompas, masalah Bang. Cobalah berpikir. Kan wajar aku bertanya gitu loh. Lukas ini tahu dari mana? Karena apa? Ya, kitab Petrus kan diyakini adalah tulisan dari Petrus. Kenapa kisah itu tidak tertulis dalam kitab Petrus? Itu yang jadi pertanyaanku. Kan aku nih yang mimpi nih, misalkan nih aku yang mimpi nih. Udah, harusnya kan aku yang nuliskannya kan. Ini aku yang mimpi, si Jagurduk yang nuliskannya. Karena apa yang tertulis dalam KPR 11 nomor 13 sampai 15 tidak tertulis di kitabnya Petrus. Kan ada kitab Petrus. Gitu loh. Kenapa tidak tertuliskan gitu loh? Dari mana Lukas tahu cerita itu? Loh, kan dari para saksi. Oke, kalau memang dari para saksi, baca dia setelahnya. Adakah dikisahkan ketika Petrus menjelaskan atau menceritakan mimpinya, di tengah-tengah itu ada Lukas? Gak ada. Antara